Halo semuanya, kenalin nama aku Clara Lianin Bolon dengan NIM C1C020011, orang mahasiswi Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Jadi di video kali ini aku akan mempresentasikan kepada kalian tentang materi konsep keperlakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Adapun video ini dibuat karena untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perlakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, SRS. Oke, langsung saja disimak materi berikut ini, semoga dapat menambah ilmu kalian. Oke, jadi yang pertama di sini, apa itu konsep diri? Menurut Purkey, konsep diri merupakan totalitas dari kepercayaan terhadap diri individu, sikap, dan opini mengenai dirinya. Dan individu tersebut merasa hal tersebut sesuai dengan kenyataan pada dirinya. Konsep diri terdiri dari aspek sosial, aspek fisik, dan moralitas. Selain merupakan cara bagaimana individu melihat tentang diri mereka, konsep diri juga mengukur tentang apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang dan bagaimana mereka mengevaluasi performa diri mereka. Selanjutnya, apa itu konsep sikap? Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Konsep terdekat terkait sikap merupakan konsep kepercayaan, opini, nilai, dan kebiasaan. Sikap ini dibentuk berdasarkan karakter faktor yang psikologis, pribadi, dan faktor sosial. Selanjutnya, terdapat beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama, teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap dapat membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Selanjutnya, teori penguatan dan tanggapan stimulus. Teori ini dari perubahan sikap berfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Teori ini diurutkan berdasarkan komponen stimulus dibandingkan tanggapan. Lalu yang ketiga, teori pertimbangan sosial. Teori ini merupakan hasil perubahan mengenal bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukan hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Lalu yang keempat, teori konsistensi dan teori perselisihan. Teori konsistensi menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi. Yang kelima, teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya, atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Lalu yang terakhir, teori persepsi diri. Teori ini menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilakunya sendiri. Selanjutnya, motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai kekuatan psikologis yang menggerakkan seseorang ke arah beberapa jenis tindakan. Motivasi adalah suatu konsep yang penting untuk perilaku akuntan karena efektivitas organisasi bergantung pada orang yang membentuk sebagaimana karyawan mengharapkan untuk dibentuk. Manajer dan akuntan keperilakuan harus memotivasi orang ke arah kinerja yang diharapkan dalam rangka memenuhi tujuan organisasi. Adapun teori motivasi awal, yaitu yang pertama teori kebutuhan dan kepuasan, lalu yang kedua teori X dan teori Y, selanjutnya teori dua faktor, lalu ada teori kebutuhan McClelland, kelima ada ringkasan teori-teori kebutuhan, dan yang terakhir teori-teori kebutuhan di tempat kerja. Adapun proses teori-teori motivasi, yang pertama itu teori ERK. Teori ERK ini dikenal dengan existence, relatedness, dan growth. Menganggap kebutuhan, manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, lalu kebutuhan akan keterikatan, dan yang terakhir kebutuhan akan pertumbuhan. Lalu yang ketiga, teori harapan. Teori harapan ini disebut juga dengan teori valensi atau instrumentalis. Ide dasar dari teori ini adalah motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Dan yang ketiga, teori penguatan. Teori ini mengemukakan perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Proses teori-teori motivasi ini
Selanjutnya ada teori penetapan tujuan. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan akan mempengaruhinya perilaku pekerjaan. Lalu yang ketiga ada teori atribusi. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Yang keenam, teori agensi. Teori ini didasarkan pada teori ekonomi. Dari sudut pandang teori agensi, prinsipal membawa agen untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Teori ini mengasumsikan kinerja yang efisien dan kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Lalu yang terakhir, pendekatan diadik. Pendekatan diadik menyatakan bahwa ada dua pihak yang berperan evaluasi kinerja, yaitu atasan dan bawahan. Pendekatan tersebut juga mengakui bahwa atasan kemungkinan tidak memperlakukan seluruh bawahannya secara sama. Materi selanjutnya, tanggapan terhadap sistem reward. Yang pertama ada teori ekuitas. Model ekuitas ini mengukur situasi motivasi yang akan digunakan tidak tergantung pada sejauh mana seseorang percaya akan mendapatkan imbalan yang melebihi usahanya. Lalu yang kedua ada teori evaluasi kognitif. Teori ini memandang manusia sebagai agen yang secara aktif menerima, menggunakan, memanipulasi, dan mengalihkan informasi. Struktur kognisi bisa membantu kita mencapai keterpaduan dengan lingkungan. Lalu yang ketiga, reward extrinsic versus intrinsic. Reward extrinsic digunakan oleh organisasi seperti pemberian imbalan untuk kinerja atasan. Sedangkan reward intrinsic yaitu memperoleh dari individu yang melakukan apa yang diinginkan dan dikurangi. Lalu yang terakhir, meningkatkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik digambarkan dari model karakteristik pekerjaan dan teori evaluasi kognitif. Terdapat 4 kunci reward yang meningkatkan motivasi intrinsik seseorang, yaitu rasa memilih, rasa kompetensi, dan rasa yang penuh. Lalu selanjutnya, persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih berusaha dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Persepsi juga diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Lalu yang selanjutnya ada nilai. Nilai ini dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Dalam mempelajari perilaku, nilai dinyatakan penting, karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi, sehingga nilai mempengaruhi persepsi manusia. Adapun beberapa sifat nilai adalah sifat bertahan, nilai sebagai keyakinan, nilai sebagai alat atau tujuan akhir, dan nilai bersifat eksplisit dan implisit. Lalu yang terakhir, kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Konsep kepribadian sendiri dan pengetahuan tentang komponennya adalah penting karena memungkinkan untuk memprediksikan perilaku. Kepribadian bagaimanapun juga dapat berubah. Para akuntan perilaku dapat menghadapi efektivitas orang-orang jika mereka memahami bagaimana kepribadian dikembangkan dan bagaimana tersebut dapat diubah. Kepribadian seseorang umumnya dianggap terbentuk dari faktor keturunan dan lingkungan yang diperlukan oleh kondisi situasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa di lain kesempatan. See ya!